Ini Anda pede sekali cerita sistem informasi dan pelaporan predikti di perguruan tinggi keagamaan ini. Apakah Anda punya komparasi untuk pengalaman dunia internasional atau di perguruan tinggi asing? Baik, untuk saya sempat membaca tentang bagaimana pelaporan data pendidikan tinggi itu di Australia dan Singapura. Jadi di Australia dan Singapura mereka juga memberlakukan sistem informasi seperti kita, tapi memang itu dilakukan oleh sama seperti kita juga dilakukan oleh kementerian ataupun ministeri yang memang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Nah, kalau di Singapura itu untuk universitas yang teknik kalau nggak salah, mereka itu membuat satu sistem informasi di beberapa kelompok perguruan tinggi, sehingga ada beberapa perguruan tinggi itu yang memiliki sistem informasi akademik yang sama. Mereka bekerja sama secara universitas, bukan secara vendor. Karena kita kalau di Indonesia itu kebanyakan satu vendor, satu pihak ketiga. Jadi bukan dibangun oleh personil inti di perguruan tinggi tersebut, tapi dibangun oleh pihak ketiga. Sehingga kadang-kadang kalau di kita itu adalah kita yang ngikutin kemauannya si pihak ketiga. Sedangkan kalau di Singapura mereka membangun sistem informasi itu sesuai dengan kemampuan personil mereka masing-masing, membentuk satu jaringan, menjadikan satu sistem informasi terintegrasi yang bisa digunakan oleh beberapa perguruan tinggi dalam komunitasnya. Ya, ini penting. So kalau kita baca The Best University for Management Information System in the World, itu sungguh pun tidak secara sungguh-sungguh linear itu berkorelasi dengan peringkat universitas pada skala dunia. Lihat aja Stanford, MIT, Harvard, Pennsylvania, di Singapura ada Nanyang, ada NUS, gitu. Itu jago-jago di dalam daftar peringkat sistem informasi, dia memang di level atas, gitu. Juga di peringkat dunia, dilihat dari yang lebih makro universitas, gitu. Di Inggris misalnya ada Manchester University, gitu. Ini saya sebut, gitu. Soal dulu waktu kita akreditasi nasional, Profesor Linda itu dari Manchester University. Jadi memang kita dulu ketika akreditasi internasional memang dilakukan oleh orang dari perguruan tinggi yang bukan sembarangan, gitu. Ya. Nah, ini sangat esensial, gitu. Kalau menurut Anda, kita ini ada teknologi pada satu sisi, ada dimensi manusia pada sisi lain. Dalam kerangka pelaporan atau sistem informasi ini, mana yang masih harus direkayasa ulang sehingga bisa menunjukkan kinerja yang optimum? Mungkin bukan direkayasa ulang ya Pak ya. Dimensi sistem informasi ini adalah hal yang paling krusial menurut saya, karena pemahaman pimpinan terhadap kewajiban pelaporan pendidikan ini yang harus lebih ditekankan. Pimpinan yang memahami tentang kewajiban dalam pelaporan ini otomatis nanti akan membentuk budaya, akan menganggarkan anggaran untuk meningkatkan personilnya, untuk meningkatkan teknologinya. Imbasnya, ketika teknologi sudah tinggi, ketika kompetensi personil sudah tinggi, aktivitas sistem informasi tidak perlu direkayasa. Mereka akan mampu membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi yang sudah mereka ciptakan. Ya, ada sementara pendapat bahwa rekayasa teknologi itu akan gagal kecuali berhasil melakukan rekayasa sosial. Coba ngobrol dengan dokter atau tenaga kesehatan.
Bandingkan teknologi kedokteran di Penang, di Kuala Lumpur, atau di Singapura dengan teknologi kedokteran di Indonesia sama saja. Sama saja. Yang beda tuh perilakunya, cara dia melayani orang. Gitu. Kalau kita ke Kuala Lumpur gitu, itu pasien-pasien itu dijemputnya di bandara sama mereka itu. Dan ketika dia datang tuh dipersuasi sedemikian rupa agar dia bangkit dulu semangatnya untuk sembuh. Kan begitu kan? Ini dia. Nah, kita tuh kelemahannya itu di rekayasa sosialnya. Tanpa itu, sehebat apapun teknologi akan gagal. Contoh kemarin pusat PDN ya, pusat data nasional. Masa data yang nggak keruan terabyte-nya di backup aja enggak, coba, ayo. Gitu. Ini di mimbar tuh jago-jago gitu. Tapi ketika terjadi case gitu, akhirnya kan saling menuding gitu. Ini juga menjadi penting dan catatan khusus bagi kawan-kawan di perguruan tinggi, terutama unsur pimpinan. Unsur pimpinan tuh kalau tingkat sumber daya perguruan tinggi itu yang diingat dosen gitu. Kan begitu kan? Sama dengan anggota DPR, kalau ingat pendidikan ingat sekolah gitu. Dia nggak tahu ada juga pendidikan non formal, ada juga pendidikan informal gitu. Maka itu memang mestinya ini menjadi bagian dari yang harus seriusi kalau kita mau maju. Kalau perguruan tinggi di Indonesia, kalau melihat pengalaman internasional ya, tidak bangkit dalam tata kelola informasi, tidak akan bangkit peringkat dunianya. Percayalah dengan saya. Nah, boleh dibuktikan tuh. Ya, ini perguruan tinggi yang jago-jago peringkat dunia itu memang jago-jago di ini sistem informasi. Dan rata-rata itu didominasi oleh Amerika, negara-negara Eropa, Kanada, Australia. Nah, kita juga udah jago itu, Singapura, Malaysia udah mulai gitu ya, Hong Kong. Gitu. India yang juga sangat kuat di bidang teknologi informasi. Apa yang Anda harapkan nanti setelah jadi dokter? Dari segi institusi dan dari segi pribadi Anda. Apa yang saya harapkan? Yang saya harapkan adalah semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan teman tenaga kependidikan, bahwa kompetensi kita itu dibutuhkan dalam rangka visi misi organisasi, apapun gelar akademik kita, apapun latar belakang keluarga kita. Tapi kalau kompetensi kita di bidang kerja, di bidang tugas dan fungsi kita masing-masing itu tidak kita maksimalkan, maka kita akan tetap menjadi seperti ini, bahwa kita tidak ada peningkatan dari kita. Kemudian rekan-rekan tenaga kependidikan, bahwa proses belajar itu harus terus dilakukan, jangan berhenti dengan mungkin ketika rekan-rekan selesai S1 kemudian melanjutkan ke S2. Orientasi ketika meningkatkan gelar akademik, ketika meningkatkan kompetensi akademik yang akan beralih fungsi menjadi dosen, itu sepertinya boleh sedikit disingkirkan. Kita belajar, kita mencapai gelar akademik yang semakin tinggi, itu adalah untuk meningkatkan kompetensi kita, untuk meningkatkan bagaimana cara kita bekerja, sehingga cara bekerja kita yang mungkin konvensional selama ini dengan pengetahuan akademik yang bertambah, dengan literasi akademik yang bertambah, kita akan mampu mengerjakan tugas dan fungsi kita secara profesional, efektif, dan efisien. Ya, saya berharap nanti Anda itu menginspirasi juga bagi anak-anak muda, terutama dosen. Dosen itu harus S3. S2 itu memang layak jadi dosen, tapi nggak bisa apa-apa. Lektor kepala pun macet. Apalagi bermimpi mau jadi profesor. Sayang orang tidak mau berinvestasi. Saya tahu itu, ditanya anak-anak muda itu, mobilnya bagus-bagus. Kapan S3 nanti udah punya uang, Pak, gitu. Di otak saya dulu saya jual mobil untuk kuliah itu. Ini malah nambah mobil gitu.
karena sayang keluar untuk berinvestasi. Karena itu sekali lagi saya berharap Anda itu bisa menginspirasi bahwa kemudian Anda misalnya nanti dikonversi menjadi dosen, mungkin salah satu diantaranya cara untuk berkembang. Tapi mudah-mudahan juga Anda, kalaupun Anda dikonversi ke dosen, tetap Anda punya tanggung jawab untuk menata sistem informasi di UIN atau di PT KIN pada umumnya. Sukses Bu Rebda ya.